teman-teman bonsai Indonesia, sahabat-sahabat pokop. Jumpa lagi dengan saya Rudi Juliarto dalam channel YouTube Pokop Art. Hari ini saya berada di Kota Pati, Jawa Tengah. Halo Pati. Ya, ini adalah sebuah pohon santiki yang sudah saya tangani kurang lebih 1 tahun 2 bulan atau kalau nggak salah. Mulai dari melakukan membuat desain penataan perantingan, kurang lebih 3 kali proses penanganan pruning. Pohon ini sudah mencapai kematangan yang lumayan. Saya pernah membuat konten pohon ini, yaitu berjudul cara pruning dan cara dan tujuan pruning pada bonsai santiki. Buat yang belum nonton, sebaiknya ditonton dulu. Linknya saya sertakan di deskripsi. Silakan dilihat dulu apa tujuan dan bagaimana caranya pruning pohon santiki. Nah, bisa dilihat di sini setelah melalui 3 kali pruning, ini yang keempat, pohon sudah mulai terlihat kumpulan tajuknya. Ini pun akan saya rapikan lagi supaya dia tambah kompak, tambah mempunyai kualitas daun yang lebih baik, dan tajuknya bisa terbentuk. Nah, sekaligus setelah itu karakter pohon muncul. Ya, itu yang akan saya lakukan pada proses pruning. Jadi ini adalah proses pruning dalam kondisi kematangan yang berbeda dengan yang konten terdahulu. Kemudian saya akan melakukan pergantian pot. Ya, nanti saya akan lakukan sangat detail. Bisa dilihat nanti bagaimana saya membongkar. Kemudian ini akarnya segini banyak, saya akan pakai pot yang lebih tipis. Bagaimana saya mengurangi ketinggian ini, nanti silakan disimak. Dan ya, sedikit perbaikan posisi mungkin. Ini saya ada tinggikan dikit dengan hammer ini supaya dia agak merunduk. Ya, ini sebenarnya posisi yang saya kehendaki. Dari kemiringan bisa dilihat. Kemudian dari depan dia tidak terlalu mengarah ke belakang. Jadi agak merunduk ke depan. Oke. Kita ikuti prosesnya. Saya mulai dengan pruning. Nanti kemudian saya akan reporting dan review hasilnya bagaimana. Ya, ini adalah kelompok daun. Dalam tahap ini saya sudah tidak mengarahkan lagi, juga tidak melakukan pembentukan karena bentuknya sudah ada, arahnya sudah sesuai dengan yang saya kehendaki. Jadi ini adalah proses di mana tetap kontrol, yaitu pemilihan dulu ranting-ranting yang tumbuh liar, ya, supaya tidak mengganggu pertumbuhan. Nah, ini ranting yang tumbuh liar. Kemudian ada anak ranting yang mati, kita buang, kita bersihkan. Nah, selanjutnya kita melakukan pruning. Ya, seperti di awal video atau di video terdahulu, bahwa pruning pohon santiki ada 2 macam, yaitu dipotong daun separuh seperti ini, atau dipotong pas di kelopak daun seperti ini. Nah, apabila dipotong di kelopak daun,
maka tumbuhnya akan ada 2 tunas di kiri dan di kanan. Apabila kita potong separuh daun, maka tumbuhnya akan banyak. Nah, tiap-tiap potongan daun setengah ini di selanya akan tumbuh. Nah, itu untuk teknik merapatkan. Nah, ini di sini saya menggunakan kedua teknik itu karena ada yang perlu masih diperkecil, seperti daunnya yang masih besar biasanya saya masih potong separuh. Kalau daunnya udah kecil saya potong pas di ruas daun. Jadi satu bagian sudah selesai. Ini udah bentuk tajuk dan penempatannya udah pas di sini. Jadi saya tidak merubah, saya hanya pruning. Ini kumpulan tajuk yang kedua. Kalau yang pas daunnya dipotong separuh jangan khawatir. Nanti kalau tunas barunya muncul di ketiak daunnya, nah jadi misalkan ini kita potong daunnya separuh kan, nah ini kan, ini nanti akan muncul tunas di sini. Ya, daun yang dipotong separuh ini akan rontok, berganti dengan tunas yang baru. Maka kualitas daun akan lebih bagus. Tetapi kalau kita potong tangkainya habis, dia tidak akan muncul tunas baru. Dia tidak akan muncul tunas baru kalau dipotong habis. Karena itulah titik tumbuhnya. Kalau titik tumbuh kita buang atau kita rusak, ya tidak akan muncul. Dia akan berpindah ke titik tumbuh yang lain. Dan itu tidak tahu kita akan kemana, dan bahkan tidak akan muncul. Rutin pruning santiki adalah 2 bulan maksimal. Sebaiknya pemotongan atau proses pruning dilakukan secara merata, kecuali ada bagian yang masih dilos. Jadi semua tunas sebaiknya dipotong agar nantinya diperoleh pertumbuhan yang rata dan kompak. Nah, ini adalah hasil pruning yang menggunakan teknik yang udah saya jelaskan di video awal, video terdahulu. Hasilnya bisa membuat daun lebih kompak, rapat, dan kualitasnya bagus. Kemudian ukurannya jadi bisa lebih kecil. Nah, pada tahap ini kita melakukan pruning lagi, tetap sama, menggunakan teknik yang sama, sehingga dalam kurang lebih ya 4-5 kali pruning kematangan yang sangat matang bisa dicapai. Syaratnya satu, sekali lagi syaratnya cuma satu, pohon harus sehat. Apabila pohon sehat, kita mempunyai progres.
Bisa dilihat perbedaannya setelah dan sebelum. Ini sebelum saya pruning, ini setelah saya pruning. Daunnya bisa rapat. Nah, kondisi inilah yang kita inginkan, sehingga dengan kondisi yang seperti ini, selain tajuk pemisahannya sudah jelas, jadi kelompok-kelompok awannya nanti akan terlihat. Nah, ini masih terlihat seperti satu, nanti akan saya bagi-bagi menjadi kelompok, sehingga pohon terlihat tua. Nah, disitulah karakter akan muncul. Nah, sudah selesai bagian yang sini. Nah, sekarang bisa dilihat bagaimana terjadi sebenarnya pemisahan-pemisahan di sini, ya. Jadi inilah yang saya sebut dengan gumpalan awan yang tajuk yang seperti terlihat seperti gumpalan awan. Ya, jadi ada pemisahan-pemisahan. Ini nanti kalau daunnya lebih kompak, lebih kecil, lebih terlihat lagi gumpalannya. Mungkin bisa di zoom ke jauh, ke dekat. Beda antara yang belum ya, ini adalah dirapikan untuk diproses penuaannya. Semakin lama nanti akan semakin tua, semakin kompak daunnya. Oke, saya lanjut dulu dengan yang lain. Nanti kita kembali saat repotting. Selesai di pruning. Sekarang silakan bisa dilihat bahwa kumpulan tajuknya udah mulai terlihat tegas, karena kematangan sudah hampir terlihat selesai. Ya, dari sini kita bisa belajar bagaimana penanganan kurang lebih 4-5 bulan yang lalu, kemudian hasilnya sekarang bagaimana, dan nanti yang akan datang bagaimana. Mudah-mudahan saya tetap terus bisa mengupdate kondisi pohon ini, sehingga kita tahu hanya dengan kurang lebih 4 atau 5 kali pruning dari proses perantingan selesai, kita udah peroleh
kumpulan tajuk ataupun kematangan ranting yang cukup. Ya, karakter pasti lebih terlihat sekarang. Kematangan lebih terlihat. Ya. Jadi inilah ciri khas pohon tua bisa maju. Mempunyai tajuk yang sudah matang, sudah komplit, artinya ini udah mungkin sampai level 5. Sekali level lagi dia bisa sampai level 6 dan itu akan menjadi kumpulan tajuk yang lebih terlihat matang, atau memang kenyataannya memang lebih matang. Dan hal kedua adalah pembagian ranting cabang, mulai dari cabang kemudian terbagi menjadi ranting, kemudian terbagi menjadi anak ranting. Ini bisa kita ekspos, dilihat di sini ya. Jadi ini adalah sebuah keindahan. Ini tidak bisa kita tutup dengan kumpulan daun. Harus diperlihatkan agar pohon terlihat lebih natural, pohon terkesan lebih tua. Jadi itulah triknya, itulah tekniknya untuk mengeluarkan kesan tua dalam sebuah perantingan bonsai. Selain kematangan, penataan juga. Jadi memperlihatkan aliran tumbuh dalam perantingan sangat penting sekali. Jadi ini terlihat semua, meskipun daunnya lebat tetapi tetap terlihat perantingannya, tidak tertutup. Jadi bisa dibayangkan kalau ini tertutup satu kelompok ya, yang terlihat cuman ini, tidak akan menimbulkan sebuah dimensi yang bagus ataupun kesan tuanya kurang. Lihat perantingannya, ini perantingan terlihat jelas, pembagiannya terlihat jelas, mana yang harus mempunyai bentuk yang setengah bola, mana yang harus mempunyai bentuk lancip dan selain sebagainya. Ya, disitulah proses bonsai ini, proses desain sebuah perantingan bonsai akan terlihat lebih natural. Selain itu, kesan tua harus dicapai. Oke, ini cukup untuk masalah pruning dan tadi perantingan. Sekarang saya akan lanjut dengan proses ganti pot. Sekarang, tidak sekarang. Kalau saya ganti pot sekarang bahaya karena ini sedang saya pruning. Nanti kira-kira 3-4 minggu ke depan saya akan buat video khusus pohon ini repotting. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan ikuti terus konten-konten saya di channel YouTube Pokop Art yang akan berbagi info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar saya bisa mengirim notifikasi saat saya upload video-video baru. Oke, sampai jumpa. Salam pokok.